Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran bersama. Tidak lupa juga salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk sama-sama mempelajari tentang ekonomi syariah, yaitu paradigma ekonomi syariah. Jadi pembahasan kita pada video kali ini itu sangat penting karena paradigma merupakan cara pandang dasar yang menjadi landasan dalam memahami seluruh konsep ekonomi syariah. Nah, yang dimana dalam video pembelajaran pada kali ini itu kita membahas tentang yang pertama, pengertian paradigma ekonomi syariah, yang kedua, metodologi ekonomi syariah, yang ketiga, rancang bangun ekonomi syariah, dan yang keempat, karakteristik implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan ekonomi modern. Nah, setelah mempelajari tentang materi ini, diharapkan kawan-kawan penonton mampu mengidentifikasi paradigma ekonomi syariah serta memahami bagaimana paradigma tersebut menjadi dasar dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Nah, kita masuk ke pengertian dari paradigma ekonomi syariah. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang ekonomi syariah, kita lebih dulu perlu memahami apa yang dimaksud dengan paradigma. Jadi paradigma itu adalah cara pandang, kerangka berpikir, atau seperangkat keyakinan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Nah, jadi dalam ilmu ekonomi, paradigma itu dapat digunakan untuk menentukan bagaimana manusia dipandang, bagaimana sumber daya dimanfaatkan, bagaimana tujuan ekonomi ditetapkan, dan bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan. Nah, jadi paradigma ekonomi syariah berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional itu umumnya berorientasi pada kepentingan material dan efisiensi ekonomi. Sementara ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi juga dari aspek spiritual dan juga moralnya. Nah, paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang terhadap aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi paradigma ini meyakini bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam paradigma ekonomi syariah, Allah adalah pemilik mutlak seluruh sumber daya. Manusia hanya sebagai khalifah atau pengelolanya. Aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariatnya. Tujuan ekonomi tidak hanya keuntungan dunia tetapi juga keberkahan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Mengenai ekonomi syariah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30 itu menunjukkan bahwa manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya bumi dengan penuh tanggung jawab. Jadi dengan demikian ekonomi bukan sekedar kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga sarana mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke landasan paradigma ekonomi syariah. Jadi paradigma ekonomi syariah itu dibangun atas beberapa landasan utama. Yang pertama itu tauhid. Tauhid itu merupakan konsep keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, tauhid itu menjadi dasar untuk keseluruhan aktivitas ekonomi. Seorang muslim itu menyadari bahwa seluruh harta berasal dari Allah. Seluruh aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah dan seluruh perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Nah, konsep tauhid menciptakan kesadaran moral sehingga pelaku ekonomi menghindari riba, penipuan, korupsi, monopoli, dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Nah, jadi yang pertama itu tadi tauhid, yang kedua itu khalifah. Khalifah itu berarti manusia sebagai wakil Allah di bumi.
Nah, sebagai khalifah, manusia itu diwajibkan mengelola sumber daya, menjaga keseimbangan lingkungan, menciptakan kesejahteraan sosial, serta menghindari kerusakan. Nah, konsep dari khalifah mendorong pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Yang ketiga itu keadilan. Nah, keadilan merupakan tujuan utama dari ekonomi syariah, seperti yang sudah sampaikan di video sebelumnya. Menurut Islam, Islam itu menolak eksploitasi, penindasan, ketimpangan ekstrim, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Nah, jadi dengan keadilan diwujudkannya melalui yang pertama itu zakat, ada infak, sedekah, wakaf, larangan riba, serta sistem bagi hasil. Nah, itu juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, landasan yang keempat itu ada maslahah. Maslahah itu berarti kemanfaatan atau kesejahteraan umum. Untuk seluruh aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Keputusan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Selanjutnya itu kita membahas tentang metodologi ekonomi syariah. Yang dimana metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk membangun teori dan ilmu pengetahuan. Metodologi ekonomi syariah merupakan cara yang digunakan untuk mengembangkan teori ekonomi syariah berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ekonomi syariah berbeda dengan metodologi ekonomi konvensional. Secara sumber ilmunya tidak hanya berasal dari pengamatan empiris tetapi juga wahyu. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi sumber metodologi dari ekonomi syariah itu yang pertama itu dari Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu adalah sumber hukum utama dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perdagangan, zakat, konsumsi, produksi, distribusi, sampai di keuangan. Contohnya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengharamkan riba. Yang kedua itu hadis atau sunnah. Jadi hadis itu menjadi penjelas terhadap Al-Qur'an. Melalui hadis, umat Islam mengetahui praktik ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW. Contohnya seperti jual beli, kerjasama usaha, bagi hasil, dan etika bisnis. Nah, yang ketiga itu ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu ada qiyas. Qiyas adalah metode analogi. Jadi qiyas ini digunakan untuk menentukan hukum terhadap persoalan baru dengan membandingkannya pada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Nah, begitu. Nah, yang kelima itu ada ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah upaya intelektual para ulama untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer. Nah, misalnya itu seperti cryptocurrency, terus ada fintech syariah, terus ada e-commerce dan produk keuangan modern. Dalam pendekatan dalam metodologi ekonomi syariah itu ada terdapat dua dalam pendekatan utamanya. Yang pertama itu pendekatan normatif, membahas tentang bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi dilakukan berdasarkan syariat. Contohnya itu seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan prinsip keadilan. Dan yang kedua itu pendekatan positif. Nah, membahas tentang fakta dan realita ekonomi yang terjadi di masyarakat. Contohnya itu perilaku konsumen muslim, perkembangan bank syariah, sampai ke efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya itu metodologi ekonomi syariah menggabungkan kedua pendekatan tersebut sehingga menghasilkan teori ekonomi yang tidak hanya ilmiah tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu kita ke bagian rancang bangun ekonomi syariah.
Nah, jadi rancang bangun ekonomi syariah itu merupakan struktur konseptual yang menggambarkan bagaimana sistem ekonomi Islam itu dibangun. Nah, jadi dalam rancang bangun ini itu memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu namanya fondasi akidah. Nah, jadi fondasi utama ekonomi syariah itu adalah akidah Islam. Jadi seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah menjadi sumber motivasi moral bagi pelaku ekonomi. Yang kedua itu nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah itu ada tauhid atau meyakini keesaan Allah, ada keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap individu itu bebas melakukan aktivitas ekonomi selama tidak melanggar syariat. Terus ada persaudaraan, mendorong solidaritas dan kerjasama sosial. Terus itu tadi komponen yang ketiga itu dia pilar sistem ekonomi syariah. Contohnya itu produksi. Produksi itu bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan. Produsen itu tidak boleh memproduksi barang yang haram. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu ada konsumsi. Konsumsi harus mengonsumsi barang yang halal, baik dan tidak berlebihan. Islam itu melarang perilaku konsumtif dan pemborosan. Terus ada distribusi. Distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Jadi instrumen distribusi itu seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Terus ada pertukaran dan perdagangan. Perdagangan itu harus dilakukan secara jujur, transparan, saling ridho, tanpa unsur horar, tanpa riba, tanpa masyir. Terus yang keempat tadi dari komponen utama itu yang keempatnya lembaga pendukung. Nah, ekonomi syariah memerlukan berbagai lembaga pendukung seperti bank syariah, Baitul Ma'al Wat Tamwil, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf. Jadi dengan adanya lembaga pendukung tersebut itu membantu implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi. Nah, jadi yang terakhir itu implementasi paradigma ekonomi syariah. Nah, paradigma ekonomi syariah itu telah ditetapkan di berbagai negara, ya termasuk di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pengembangan ekonomi syariah itu Indonesia itu sangat besar gitu di dalamnya. Nah, jadi implementasinya itu dapat melalui perkembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, distribusi industri halal, terus ada pengelolaan zakat nasional, terus ada pengembangan wakaf produktif, terus dan keuangan sosial Islam. Jadi paradigma ini menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi. Contohnya itu seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, eksploitasi ekonomi, terus krisis moral dan aktivitas bisnis. Nah, begitulah kawan-kawan, untuk penyampaian materi tentang paradigma ekonomi syariah. Nah, untuk belajar lebih dalam, kita bisa mungkin kawan-kawan bisa belajar ekonomi syariah dari video-video yang akan saya share di video selanjutnya. Nah, masuklah kita ke penutup dan kesimpulan. Jadi dari seluruh materi atau pembahasan saya sampaikan, dapatlah kesimpulannya, paradigma ekonomi syariah adalah cara pandang ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Paradigma dibangun atas prinsip tauhid, khalifah, keadilan dan maslahah. Metodologi ekonomi syariah menggunakan sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan tauhid dan
ijtihad. Nah, rancang bangun ekonomi syariah mencakup fondasi akidah, nilai dasar Islam, aktivitas ekonomi syariah, serta lembaga pendukung. Terus tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah terciptanya kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kawan-kawan yang melihat mengenai ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, setelah mempelajari tentang materi ini, diharapkan kawan-kawan penonton mampu mengidentifikasi paradigma ekonomi syariah serta memahami bagaimana paradigma tersebut menjadi dasar dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Nah, kita masuk ke pengertian dari paradigma ekonomi syariah. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang ekonomi syariah, kita lebih dulu perlu memahami apa yang dimaksud dengan paradigma. Jadi paradigma itu adalah cara pandang, kerangka berpikir, atau seperangkat keyakinan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Nah, jadi dalam ilmu ekonomi, paradigma itu dapat digunakan untuk menentukan bagaimana manusia dipandang, bagaimana sumber daya dimanfaatkan, bagaimana tujuan ekonomi ditetapkan, dan bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan. Nah, jadi paradigma ekonomi syariah berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional itu umumnya berorientasi pada kepentingan material dan efisiensi ekonomi. Sementara ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga dari aspek spiritual dan juga moralnya. Nah, paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang terhadap aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi paradigma ini meyakini bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam paradigma ekonomi syariah, Allah adalah pemilik mutlak seluruh sumber daya. Manusia hanya sebagai khalifah atau pengelolanya. Aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariatnya. Tujuan ekonomi tidak hanya keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Mengenai ekonomi syariah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30 itu menunjukkan bahwa manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya bumi dengan penuh tanggung jawab. Jadi dengan demikian ekonomi bukan sekedar kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga sarana mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke landasan paradigma ekonomi syariah. Jadi paradigma ekonomi syariah itu dibangun atas beberapa landasan utama. Yang pertama itu tauhid. Tauhid itu merupakan konsep keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi syariah, tauhid itu menjadi dasar untuk keseluruhan aktivitas ekonomi. Seorang muslim itu menyadari bahwa seluruh harta berasal dari Allah. Seluruh aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah, dan seluruh perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Nah, konsep tauhid menciptakan kesadaran moral sehingga pelaku ekonomi menghindari riba, penipuan, korupsi, monopoli, dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Nah, jadi yang pertama itu tadi tauhid, yang kedua itu khalifah. Khalifah itu berarti manusia sebagai wakil Allah di bumi. Nah, sebagai khalifah, manusia itu diwajibkan mengelola sumber daya, menjaga keseimbangan lingkungan, menciptakan kesejahteraan sosial, serta menghindari kerusakan. Nah, konsep dari khalifah mendorong pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Yang ketiga itu keadilan. Nah, keadilan merupakan tujuan utama dari ekonomi syariah, seperti yang sudah sampaikan di video sebelumnya.
Menurut Islam itu menolak eksploitasi, penindasan, ketimpangan ekstrim, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Nah, jadi dengan keadilan diwujudkannya melalui yang pertama itu zakat, ada infak, sedekah, wakaf, larangan riba, serta sistem bagi hasil. Nah, itu juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, landasan yang keempat itu ada maslahah. Maslahah itu berarti kemanfaatan atau kesejahteraan umum. Untuk seluruh aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Keputusan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Selanjutnya itu kita membahas tentang metodologi ekonomi syariah. Yang dimana metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk membangun teori dan ilmu pengetahuan. Metodologi ekonomi syariah merupakan cara yang digunakan untuk mengembangkan teori ekonomi syariah berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ekonomi syariah berbeda dengan metodologi ekonomi konvensional. Secara sumber ilmunya tidak hanya berasal dari pengamatan empiris tetapi juga wahyu. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi sumber metodologi dari ekonomi syariah itu yang pertama itu dari Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu adalah sumber hukum utama dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perdagangan, zakat, konsumsi, produksi, distribusi, sampai di keuangan. Contohnya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengharamkan riba. Yang kedua itu hadis atau sunnah. Jadi hadis itu menjadi penjelas terhadap Al-Qur'an. Melalui hadis, umat Islam mengetahui praktik ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW. Contohnya seperti jual beli, kerjasama usaha, bagi hasil, dan etika bisnis. Nah, yang ketiga itu ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu ada qiyas. Qiyas adalah metode analogi. Jadi qiyas ini digunakan untuk menentukan hukum terhadap persoalan baru dengan membandingkannya pada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Nah, begitu. Nah, yang kelima itu ada ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah upaya intelektual para ulama untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer. Nah, misalnya itu seperti cryptocurrency, terus ada fintech syariah, terus ada e-commerce dan produk keuangan modern. Dalam pendekatan dalam metodologi ekonomi syariah itu ada terdapat dua dalam pendekatan utamanya. Yang pertama itu pendekatan normatif, membahas tentang bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi dilakukan berdasarkan syariat. Contohnya itu seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan prinsip keadilan. Dan yang kedua itu pendekatan positif. Nah, membahas tentang fakta dan realita ekonomi yang terjadi di masyarakat. Contohnya itu perilaku konsumen muslim, perkembangan bank syariah, sampai ke efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya itu metodologi ekonomi syariah menggabungkan kedua pendekatan tersebut sehingga menghasilkan teori ekonomi yang tidak hanya ilmiah tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu kita ke bagian rancang bangun ekonomi syariah. Nah, jadi rancang bangun ekonomi syariah itu merupakan struktur konseptual yang menggambarkan bagaimana sistem ekonomi Islam itu dibangun. Nah, jadi dalam rancang bangun ini itu memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu namanya fondasi akidah. Nah, jadi fondasi utama ekonomi syariah itu adalah akidah Islam.
Jadi seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah menjadi sumber motivasi moral bagi pelaku ekonomi. Yang kedua itu nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah itu ada tauhid atau meyakini keesaan Allah, ada keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap individu itu bebas melakukan aktivitas ekonomi selama tidak melanggar syariat. Terus ada persaudaraan, mendorong solidaritas dan kerjasama sosial. Terus itu tadi komponen yang ketiga itu dia pilar sistem ekonomi syariah. Contohnya itu produksi. Produksi itu bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan. Produsen itu tidak boleh memproduksi barang yang haram. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu ada konsumsi. Konsumsi harus mengonsumsi barang yang halal, baik dan tidak berlebihan. Islam itu melarang perilaku konsumtif dan pemborosan. Terus ada distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Jadi instrumen distribusi itu seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Terus ada pertukaran dan perdagangan. Perdagangan itu harus dilakukan secara jujur, transparan, saling ridho, tanpa unsur gharar, tanpa riba, tanpa masyir. Terus yang keempat tadi dari komponen utama itu yang keempatnya lembaga pendukung. Nah, ekonomi syariah memerlukan berbagai lembaga pendukung seperti bank syariah, Baitul Ma'al Wat Tamwil, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga pendukung tersebut itu membantu implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi. Nah, jadi yang terakhir itu implementasi paradigma ekonomi syariah. Nah, paradigma ekonomi syariah itu telah ditetapkan di berbagai negara, ya termasuk di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pengembangan ekonomi syariah itu Indonesia itu sangat besar gitu di dalamnya. Nah, jadi implementasinya itu dapat melalui perkembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, distribusi industri halal, terus ada pengelolaan zakat nasional, terus ada pengembangan wakaf produktif, terus dan keuangan sosial Islam. Jadi paradigma ini menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi. Contohnya itu seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, eksploitasi ekonomi, terus krisis moral dan aktivitas bisnis. Nah, begitulah kawan-kawan, untuk penyampaian materi tentang paradigma ekonomi syariah. Nah, untuk belajar lebih dalam, kita bisa mungkin kawan-kawan bisa belajar ekonomi syariah dari video-video yang akan saya share di video selanjutnya. Nah, masuklah kita ke penutup dan kesimpulan. Jadi dari seluruh materi atau pembahasan yang saya sampaikan, dapatlah kesimpulannya, paradigma ekonomi syariah adalah cara pandang ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Paradigma dibangun atas prinsip tauhid, khalifah, keadilan, dan maslahah. Metodologi ekonomi syariah menggunakan sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan tauhid dan ijtihad. Nah, rancang bangun ekonomi syariah mencakup fondasi akidah, nilai dasar Islam, aktivitas ekonomi syariah, serta lembaga pendukung. Terus tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah terciptanya kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat.
Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kawan-kawan yang melihat mengenai ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, setelah mempelajari tentang materi ini, diharapkan kawan-kawan penonton mampu mengidentifikasi paradigma ekonomi syariah serta memahami bagaimana paradigma tersebut menjadi dasar dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Nah, kita masuk ke pengertian dari paradigma ekonomi syariah. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang ekonomi syariah, kita lebih dulu perlu memahami apa yang dimaksud dengan paradigma. Jadi paradigma itu adalah cara pandang, kerangka berpikir, atau seperangkat keyakinan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Nah, jadi dalam ilmu ekonomi, paradigma itu dapat digunakan untuk menentukan bagaimana manusia dipandang, bagaimana sumber daya dimanfaatkan, bagaimana tujuan ekonomi ditetapkan, dan bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan. Nah, jadi paradigma ekonomi syariah berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional itu umumnya berorientasi pada kepentingan material dan efisiensi ekonomi. Sementara ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga dari aspek spiritual dan juga moralnya. Nah, paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang terhadap aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi paradigma ini meyakini bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam paradigma ekonomi syariah, Allah adalah pemilik mutlak seluruh sumber daya. Manusia hanya sebagai khalifah atau pengelolanya. Aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariatnya. Tujuan ekonomi tidak hanya keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Mengenai ekonomi syariah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30 itu menunjukkan bahwa manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya bumi dengan penuh tanggung jawab. Jadi dengan demikian ekonomi bukan sekedar kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga sarana mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke landasan paradigma ekonomi syariah. Jadi paradigma ekonomi syariah itu dibangun atas beberapa landasan utama. Yang pertama itu tauhid. Tauhid itu merupakan konsep keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi syariah, tauhid itu menjadi dasar untuk keseluruhan aktivitas ekonomi. Seorang muslim itu menyadari bahwa seluruh harta berasal dari Allah. Seluruh aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah, dan seluruh perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Nah, konsep tauhid menciptakan kesadaran moral sehingga pelaku ekonomi menghindari riba, penipuan, korupsi, monopoli, dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Nah, jadi yang pertama itu tadi tauhid, yang kedua itu khalifah. Khalifah itu berarti manusia sebagai wakil Allah di bumi. Nah, sebagai khalifah, manusia itu diwajibkan mengelola sumber daya, menjaga keseimbangan lingkungan, menciptakan kesejahteraan sosial, serta menghindari kerusakan. Nah, konsep dari khalifah mendorong pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Yang ketiga itu keadilan. Nah, keadilan merupakan tujuan utama dari ekonomi syariah, seperti yang sudah sampaikan di video sebelumnya. Menurut Islam itu menolak eksploitasi, penindasan, ketimpangan ekstrim, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Nah, jadi dengan keadilan diwujudkannya melalui yang pertama itu zakat, ada infak, sedekah, wakaf, larangan riba, serta
serta sistem bagi hasil. Nah, itu juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, landasan yang keempat itu ada maslahah. Maslahah itu berarti kemanfaatan atau kesejahteraan umum. Untuk seluruh aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Keputusan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Selanjutnya itu kita membahas tentang metodologi ekonomi syariah. Yang dimana metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk membangun teori dan ilmu pengetahuan. Metodologi ekonomi syariah merupakan cara yang digunakan untuk mengembangkan teori ekonomi syariah berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ekonomi syariah berbeda dengan metodologi ekonomi konvensional. Secara sumber ilmunya tidak hanya berasal dari pengamatan empiris tetapi juga wahyu. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi sumber metodologi dari ekonomi syariah itu yang pertama itu dari Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu adalah sumber hukum utama dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perdagangan, zakat, konsumsi, produksi, distribusi sampai di keuangan. Contohnya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengharamkan riba. Yang kedua itu hadis atau sunnah. Jadi hadis itu menjadi penjelas terhadap Al-Qur'an. Melalui hadis, umat Islam mengetahui praktik ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW. Contohnya seperti jual beli, kerjasama usaha, bagi hasil, dan etika bisnis. Nah, yang ketiga itu ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu ada kias. Kias adalah metode analogi. Jadi kias ini digunakan untuk menentukan hukum terhadap persoalan baru dengan membandingkannya pada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Nah, begitu. Nah, yang kelima itu ada ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah upaya intelektual para ulama untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer. Nah, misalnya itu seperti cryptocurrency, terus ada fintech syariah, terus ada e-commerce dan produk keuangan modern. Dalam pendekatan dalam metodologi ekonomi syariah itu ada terdapat dua dalam pendekatan utamanya. Yang pertama itu pendekatan normatif, membahas tentang bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi dilakukan berdasarkan syariat. Contohnya itu seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan prinsip keadilan. Dan yang kedua itu pendekatan positif. Nah, membahas tentang fakta dan realita ekonomi yang terjadi di masyarakat. Contohnya itu perilaku konsumen muslim, perkembangan bank syariah, sampai ke efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya itu metodologi ekonomi syariah menggabungkan kedua pendekatan tersebut sehingga menghasilkan teori ekonomi yang tidak hanya ilmiah tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu kita ke bagian rancang bangun ekonomi syariah. Nah, jadi rancang bangun ekonomi syariah itu merupakan struktur konseptual yang menggambarkan bagaimana sistem ekonomi Islam itu dibangun. Nah, jadi dalam rancang bangun ini itu memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu namanya fondasi akidah. Nah, jadi fondasi utama ekonomi syariah itu adalah akidah Islam. Jadi seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah menjadi sumber motivasi moral bagi pelaku ekonomi. Yang kedua itu nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah itu ada tauhid atau meyakini keesaan Allah,
ada keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap individu itu bebas melakukan aktivitas ekonomi selama tidak melanggar syariat. Terus ada persaudaraan, mendorong solidaritas dan kerjasama sosial. Terus itu tadi komponen yang ketiga itu dia pilar sistem ekonomi syariah. Contohnya itu produksi. Produksi itu bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan. Produsen itu tidak boleh memproduksi barang yang haram. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu ada konsumsi. Konsumsi harus mengonsumsi barang yang halal, baik dan tidak berlebihan. Islam itu melarang perilaku konsumtif dan pemborosan. Terus ada distribusi. Distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Jadi instrumen distribusi itu seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Terus ada pertukaran dan perdagangan. Perdagangan itu harus dilakukan secara jujur, transparan, saling ridho, tanpa unsur horar, tanpa riba, tanpa masyir. Terus yang keempat tadi dari komponen utama itu, yang keempatnya lembaga pendukung. Nah, ekonomi syariah memerlukan berbagai lembaga pendukung seperti bank syariah, Baitul Ma'al Wat Tamwil, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf. Jadi dengan adanya lembaga pendukung tersebut itu membantu implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi. Nah, jadi yang terakhir itu implementasi paradigma ekonomi syariah. Nah, paradigma ekonomi syariah itu telah ditetapkan di berbagai negara, ya termasuk di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pengembangan ekonomi syariah itu Indonesia itu sangat besar gitu di dalamnya. Nah, jadi implementasinya itu dapat melalui perkembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, distribusi industri halal, terus ada pengelolaan zakat nasional, terus ada pengembangan wakaf produktif, terus dan keuangan sosial Islam. Jadi paradigma ini menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi. Contohnya itu seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, eksploitasi ekonomi, terus krisis moral dan aktivitas bisnis. Nah, begitulah kawan-kawan, untuk penyampaian materi tentang paradigma ekonomi syariah. Nah, untuk belajar lebih dalam, kita bisa mungkin kawan-kawan bisa belajar ekonomi syariah dari video-video yang akan saya share di video selanjutnya. Nah, masuklah kita ke penutup dan kesimpulan. Jadi dari seluruh materi atau pembahasan saya sampaikan, dapatlah kesimpulannya, paradigma ekonomi syariah adalah cara pandang ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Paradigma dibangun atas prinsip tauhid, khalifah, keadilan, dan maslahah. Metodologi ekonomi syariah menggunakan sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan tauhid dan ijtihad. Nah, rancang bangun ekonomi syariah mencakup fondasi akidah, nilai dasar Islam, aktivitas ekonomi syariah, serta lembaga pendukung. Terus tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah terciptanya kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kawan-kawan yang melihat mengenai ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Nah, setelah mempelajari tentang materi ini, diharapkan kawan-kawan penonton mampu mengidentifikasi paradigma ekonomi syariah serta memahami bagaimana paradigma tersebut menjadi dasar dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Nah, kita masuk ke pengertian dari paradigma ekonomi syariah. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang ekonomi syariah, kita lebih dulu perlu memahami apa yang dimaksud dengan paradigma. Jadi paradigma itu adalah cara pandang, kerangka berpikir, atau seperangkat keyakinan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Nah, jadi dalam ilmu ekonomi, paradigma itu dapat digunakan untuk menentukan bagaimana manusia dipandang, bagaimana sumber daya dimanfaatkan, bagaimana tujuan ekonomi ditetapkan, dan bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan. Nah, jadi paradigma ekonomi syariah berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional itu umumnya berorientasi pada kepentingan material dan efisiensi ekonomi. Sementara ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi juga dari aspek spiritual dan juga moralnya. Nah, paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang terhadap aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi paradigma ini meyakini bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam paradigma ekonomi syariah, Allah adalah pemilik mutlak seluruh sumber daya. Manusia hanya sebagai khalifah atau pengelolanya. Aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariatnya. Tujuan ekonomi tidak hanya keuntungan dunia tetapi juga keberkahan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Mengenai ekonomi syariah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30 itu menunjukkan bahwa manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya bumi dengan penuh tanggung jawab. Jadi dengan demikian ekonomi bukan sekedar kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga sarana mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke landasan paradigma ekonomi syariah. Jadi paradigma ekonomi syariah itu dibangun atas beberapa landasan utama. Yang pertama itu tauhid. Tauhid itu merupakan konsep keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, tauhid itu menjadi dasar untuk keseluruhan aktivitas ekonomi. Seorang muslim itu menyadari bahwa seluruh harta berasal dari Allah. Seluruh aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah dan seluruh perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Nah, konsep tauhid menciptakan kesadaran moral sehingga pelaku ekonomi menghindari riba, penipuan, korupsi, monopoli, dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Nah, jadi yang pertama itu tadi tauhid, yang kedua itu khalifah. Khalifah itu berarti manusia sebagai wakil Allah di bumi. Nah, sebagai khalifah, manusia itu diwajibkan mengelola sumber daya, menjaga keseimbangan lingkungan, menciptakan kesejahteraan sosial, serta menghindari kerusakan. Nah, konsep dari khalifah mendorong pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Yang ketiga itu keadilan. Nah, keadilan merupakan tujuan utama dari ekonomi syariah, seperti yang sudah sampaikan di video sebelumnya. Menurut Islam itu menolak eksploitasi, penindasan, ketimpangan ekstrim, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Nah, jadi dengan keadilan diwujudkannya melalui yang pertama itu zakat, ada infak, sedekah, wakaf, larangan riba, serta sistem bagi hasil. Nah, itu juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, landasan yang keempat itu ada maslahah. Maslahah itu berarti kemanfaatan atau kesejahteraan umum. Untuk seluruh aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang.
Keputusan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Selanjutnya itu kita membahas tentang metodologi ekonomi syariah. Yang dimana metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk membangun teori dan ilmu pengetahuan. Metodologi ekonomi syariah merupakan cara yang digunakan untuk mengembangkan teori ekonomi syariah berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ekonomi syariah berbeda dengan metodologi ekonomi konvensional. Secara sumber ilmunya tidak hanya berasal dari pengamatan empiris tetapi juga wahyu. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi sumber metodologi dari ekonomi syariah itu yang pertama itu dari Al-Qur'an. Nah, Al-Quran itu adalah sumber hukum utama dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang perdagangan, zakat, konsumsi, produksi, distribusi, sampai di keuangan. Contohnya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengharamkan riba. Yang kedua itu hadis atau sunnah. Jadi hadis itu menjadi penjelas terhadap Al-Quran. Melalui hadis, umat Islam mengetahui praktik ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW. Contohnya seperti jual beli, kerjasama usaha, bagi hasil, dan etika bisnis. Nah, yang ketiga itu ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu ada kias. Kias adalah metode analogi. Jadi kias ini digunakan untuk menentukan hukum terhadap persoalan baru dengan membandingkannya pada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Nah, begitu. Nah, yang kelima itu ada ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah upaya intelektual para ulama untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer. Nah, misalnya itu seperti cryptocurrency, terus ada fintech syariah, terus ada e-commerce dan produk keuangan modern. Dalam pendekatan dalam metodologi ekonomi syariah itu ada terdapat dua dalam pendekatan utamanya. Yang pertama itu pendekatan normatif, membahas tentang bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi dilakukan berdasarkan syariat. Contohnya itu seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan prinsip keadilan. Dan yang kedua itu pendekatan positif. Nah, membahas tentang fakta dan realita ekonomi yang terjadi di masyarakat. Contohnya itu perilaku konsumen muslim, perkembangan bank syariah, sampai ke efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya itu metodologi ekonomi syariah menggabungkan kedua pendekatan tersebut sehingga menghasilkan teori ekonomi yang tidak hanya ilmiah tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu kita ke bagian rancang bangun ekonomi syariah. Nah, jadi rancang bangun ekonomi syariah itu merupakan struktur konseptual yang menggambarkan bagaimana sistem ekonomi Islam itu dibangun. Nah, jadi dalam rancang bangun ini itu memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu namanya fondasi akidah. Nah, jadi fondasi utama ekonomi syariah itu adalah akidah Islam. Jadi seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah menjadi sumber motivasi moral bagi pelaku ekonomi. Yang kedua itu nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah itu ada tauhid atau meyakini keesaan Allah, ada keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap individu itu bebas melakukan aktivitas ekonomi selama tidak melanggar syariat. Terus ada persaudaraan, mendorong solidaritas dan kerjasama sosial. Terus itu tadi
komponen yang ketiga itu dia pilar sistem ekonomi syariah. Contohnya itu produksi. Produksi itu bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan. Produsen itu tidak boleh memproduksi barang yang haram. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu ada konsumsi. Konsumsi harus mengonsumsi barang yang halal, baik dan tidak berlebihan. Islam itu melarang perilaku konsumtif dan pemborosan. Terus ada distribusi. Distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Jadi instrumen distribusi itu seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Terus ada pertukaran dan perdagangan. Perdagangan itu harus dilakukan secara jujur, transparan, saling ridho, tanpa unsur gharar, tanpa riba, tanpa masyir. Terus yang keempat tadi dari komponen utama itu yang keempatnya lembaga pendukung. Nah, ekonomi syariah memerlukan berbagai lembaga pendukung seperti bank syariah, Baitul Ma'al Wat Tamwil, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga pendukung tersebut itu membantu implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi. Nah, jadi yang terakhir itu implementasi paradigma ekonomi syariah. Nah, paradigma ekonomi syariah itu telah ditetapkan di berbagai negara, ya termasuk di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pengembangan ekonomi syariah itu Indonesia itu sangat besar gitu di dalamnya. Nah, jadi implementasinya itu dapat melalui perkembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, distribusi industri halal, terus ada pengelolaan zakat nasional, terus ada pengembangan wakaf produktif, terus dan keuangan sosial Islam. Jadi paradigma ini menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi. Contohnya itu seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, eksploitasi ekonomi, terus krisis moral dan aktivitas bisnis. Nah, begitulah kawan-kawan, untuk penyampaian materi tentang paradigma ekonomi syariah. Nah, untuk belajar lebih dalam, kita bisa mungkin kawan-kawan bisa belajar ekonomi syariah dari video-video yang akan saya share di video selanjutnya. Nah, masuklah kita ke penutup dan kesimpulan. Jadi dari seluruh materi atau pembahasan saya sampaikan, dapatlah kesimpulannya, paradigma ekonomi syariah adalah cara pandang ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Paradigma dibangun atas prinsip tauhid, khalifah, keadilan, dan maslahah. Metodologi ekonomi syariah menggunakan sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan tauhid dan ijtihad. Nah, rancang bangun ekonomi syariah mencakup fondasi akidah, nilai dasar Islam, aktivitas ekonomi syariah, serta lembaga pendukung. Terus tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah terciptanya kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kawan-kawan yang melihat mengenai ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.